Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita terbaru, tentunya berita yang sangat membanggakan bagi kita generasi milenial maupun Gen Z. Ini ternyata Brother Kaisang, survei beliau, waduh, Masya Allah, meroket di daerah Jawa Tengah. Langsung kita melihat penjelasannya dari Mr. Q. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin poin pertama dari saya adalah bahwa tajam sekali pandangan dari Lembaga Survei Indonesia karena dalam simulasinya memasukkan nama Kaisang Pangarep. Kenapa saya sebut tajam? Karena pada hari ini sebetulnya diskusi dan pembahasan tentang Kaisang Pangarep ya, atau KP ya. Harus benar Kaisang. Itu sebetulnya sangat dominan di Jakarta. Hampir-hampir saya tidak mendengar orang bicara KP itu di daerah Jawa Tengah. Tapi ini adalah merupakan basisnya Pak Jokowi. Kalaupun ada, justru KP dibicarakan di kota Surabaya. Ngopi dulu. Dan tentu saja saya sangat heran dari mana itu juntrungannya. Apa justifikasinya membahas? Halo Somas. Kaisang Pangarep di Surabaya. Itu. Nah, jadi saya apresiasi teman-teman Lembaga Survei Indonesia ikut menjawab rasa penasaran saya dan insting saya, karena sebetulnya saya tanggal 25 Juni kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu ketika teman-teman LSI melakukan survei itu saya sudah membuat lontaran di salah satu podcast, kalau nggak salah di Total Politik. Memang warga Jateng warga yang cerdas. Kaisang Pangarep itu harus dipertimbangkan peluangnya di Jawa Tengah. Karena apa? Karena Pak Jokowi sangat populer di betul banget ya Jawa Tengah berdasarkan pengalaman survei-survei sebelumnya, terutama ketika menjelang Pilpres. Pada saat Pilpres 2024, Pak Jayadi, kita kan juga memasuki sebuah perdebatan toh, apakah misalnya 02 akan menang melawan 03 gitu. Apakah Prabowo dan Gibran mampu menjadi jawara di kandang Banteng? Dan ternyata betul bahwa 02 Prabowo Gibran berhasil menang di kandang Banteng. Jadi perdebatan mengenai pengaruh Pak Jokowi dan PDI Perjuangan ini sebetulnya sudah berlangsung semenjak Pilpres 2024 dan kiranya bisa menjadi suatu diskusi lagi di tahun 2024 bulan November pada saat Pilkada. Jadi saya kira tidak banyak yang menyadari bahwa sebetulnya secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana namanya Anies Baswedan. Yang kedua, Anies Baswedan ini kelasnya sudah capres karena sudah bertarung walaupun kalah. Sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana, dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Jadi istilah saya, Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini karena ini isinya hiu semua, gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol, gede juga tapi tongkol, bukan hiu. Mohon maaf kalau ada yang nggak setuju dengan analogi ini. Ini sekedar apa ya istilahnya intermezzo. Dan Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah, waktu itu saya bilang di Total Politik itu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul, bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol yang selama ini sudah beredar di Jawa Tengah, gitu ya. Terbukti dari hasil survei yang menunjukkan kalau ada Kaisang dalam pertanyaan tersebut, maka yang unggul atau dominan adalah Kaisang. Jadi hemat saya Kaisang ini adalah game changer dalam pilkada di Jawa Tengah. Ada atau tidak ada Jawa Tengah, ada atau tidak ada KP di Jawa Tengah, itu akan menentukan siapa yang akan terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029. Yang kedua, menarik sekali kalau kita lihat bahwa dua kandidat terkuat per hari ini sebetulnya adalah Ahmad Lutfi dan
Kaisang Pangarep. Kenapa saya sebut Ahmad Lutfi lebih dulu? Karena Pak Ahmad Lutfi ini nama yang sudah sering disebut dan dianggap sudah menunjukkan gestur yang sangat serius untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Sementara kalau kita bicara Kaisang, walaupun dia sangat dikenal, tetapi sebetulnya Kaisang ini belum menunjukkan gestur ke arah sana. Gitu. Bahkan seperti saya bahas di awal ya, hampir-hampir tidak ada yang membahas atau mewacanakan KP itu menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Gitu. Baru Jayadi Hanan sama M. Kodari ini yang membahas. Ya, baru orang Palembang yang membahas ini. Ya, orang Padang belum. Ya, orang Banten belum. Orang Padang Ferry Amsari mungkin membahas soal KP masuk ke dalam calon di Jawa Tengah ini. Dan apa? Ternyata memang suara itu mayoritas di Jawa Tengah itu larinya kepada Ahmad Lutfi dan kepada KP. Gitu. Dan Bang Philip pada hari ini kok seolah-olah saya dejavu bahwa Pilpres 2024 itu akan terulang di Jawa Tengah dalam bentuk adanya dua tokoh atau dua calon yang memiliki aura Jokowi. Ya betul. Gitu. Nah, kalau di Pilpres 2024 yang memiliki aura Jokowi itu adalah Mas Kaisang, Prabowo dan Ganjar. Hah? Ya, coba kita ingat tahun lalu ya, bagaimana mereka yang puas kepada Pak Jokowi itu ada yang kepada Prabowo, ada yang kepada Ganjar. Nah, yang menang adalah yang asosiasinya itu paling kuat dengan Pak Jokowi. Jadi saya melihat bahwa teori kolam suaranya Mr. Q itu di Pilpres 2024 itu bisa terulang kembali di Pilkada Jawa Tengah. Ya, betul. Gitu. Jadi pertarungannya ini per hari ini saya lihat Mas Kaisang Jos akan terjadi antara Ahmad Lutfi dengan Kaisang Pangarep. Dengan catatan dua-duanya maju ya. Nah, akan lain ceritanya kalau misalnya Ahmad Lutfi bergabung dengan Kaisang. Entah komposisinya Ahmad Lutfi Kaisang Pangarep atau Kaisang Pangarep Ahmad Lutfi gitu. Itu sama dengan Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Iya, betul. Ya, kalau Prabowo Ganjar Pranowo itu tergantung kepada variabel Ibu Mega. Nah, sementara kalau di Jawa Tengah ini saya lihat bergabung atau tidaknya Ahmad Lutfi dengan Kaisang ini tergantung kepada variabel Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenapa begitu? Karena ada nama lain dari Gerindra yang kelihatannya juga intens, yaitu Sudaryono. Jadi bukan mustahil juga ada simulasi nanti Bung Yono Sudaryono atau Sudaryono Ahmad Lutfi ya. Walaupun per hari ini kalau lihat surveinya Bang Jayadi, ya komposisinya kalau dasarnya elektabilitas itu adalah Ahmad Lutfi dan Sudaryono atau Kaisang Pangarep Sudaryono ya, atau sebaliknya. Nah, kalau ini terjadi sebetulnya sangat menarik. Artinya apa? Jokowi kembali bergabung dengan Prabowo. Ya, Prabowo bergabung dengan Jokowi untuk mengajukan atau mendukung calon tertentu di Jawa Tengah. Itu nomor 2. Ini survei sekalian analisa. Nomor 3 saya kira memang ini masih sangat dinamis ya. Karena kita belum tahu sebetulnya komposisi calon nanti seperti apa, apakah KP masuk sebagai calon gubernur ataukah tidak, kemudian apakah kalau KP masuk lalu Ahmad Lutfi maju atau tidak gitu ya. Dan sudah ditunjukkan juga bahwa tingkat pengenalan para calon ini sebagian besar itu masih belum 100% dan itu wajar karena pencalonan belum fix, masa kampanye juga belum dijalani gitu. Ya, jadi tokoh-tokoh yang pengenalannya masih rendah itu masih punya peluang untuk naik gitu ya, bersaing dengan KP. Walaupun KP juga sebetulnya nggak bisa dianggap kemudian karena dia pengenalannya udah tinggi maka kemudian suaranya udah mentok. Nggak bisa begitu kalau menurut saya ya, Kennedy Muslim ya. Karena apa? Karena walaupun sudah sangat dikenal sampai hari ini KP belum menunjukkan intensinya gitu loh. Pesan-pesan atau asosiasi bahwa KP akan menjadi calon itu belum kuat ya. Kalau misalnya sudah sangat kuat pesannya, sudah tegas, menurut saya juga bahkan angkanya bisa naik gitu. Dan indikasi bahwa wacana KP belum maju ini belum ada di kepala masyarakat atau belum beredar di publik adalah ketika pertanyaan terbuka diajukan oleh LSI, nama KP itu belum nomor 1 loh tadi ya, masih Ahmad Lutfi loh gitu. Jadi
bahwa KP kemudian dipilih jadi nomor satu itu masih state of nature gitu loh. Belum diapa-apain, belum disosialisasikan, belum diwacanakan. Kalau diwacanakan mungkin potensi KP naik akan lebih besar, apalagi kalau kita bicara tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang di Jawa Tengah itu sangat-sangat tinggi, yaitu 85%. Kemudian yang keempat saya kira berkaca lagi kepada Pilpres 2024 yang lalu, tentu akan ada pertanyaan yang menarik. Apakah calonnya Pak Jokowi ya dalam tanda kutip begitu ya dengan calonnya PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta ini akan sama atau beda? Per hari ini kita harus anggap beda. Satu, karena PDI Perjuangan menyatakan dalam tanda kutip oposisi, permusuhan dengan Pak Jokowi ya, pokoknya calon Pak Jokowi kita lawan, kita mengajukan calon yang berbeda dengan Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, PDI Perjuangan merasa bahwa di Jawa Tengah dia adalah pemenang, bahkan itu adalah kandang banteng. Di DKI yang PDI sendiri itu bukan pemenang, pengen mengajukan calon melawan kandidat dari Kim, apalagi kalau di Jawa Tengah. Jangan-jangan Bapak Pacul. Nah, tentunya akan menjadi menarik untuk melihat kira-kira di Jawa Tengah ini nanti ya, untuk yang kedua kali yang menang adalah kandidat dari Kim garis miring Pak Jokowi atau kandidat dari PDI Perjuangan gitu ya. Jadi ini Jokowi versus PDI jilid 2. Nah, itu dia. Atau Jokowi versus Megawati jilid 2. Apakah Jawa Tengah kandang banteng atau kandang Pak Jokowi? Nah, itu nanti kita saksikan pada bulan November yang akan datang. Mungkin itu dari saya highlight mengenai peta-peta pertarungan yang ada ya, dan ini akan menjadi sangat menarik. Jadi sebetulnya kalau KP ke Jawa Tengah kita akan punya dua provinsi yang sangat-sangat menarik. Pertama betul banget. Kedua Jawa Tengah. Terima kasih. Nah guys, itu kalau Bung Kodari mengeluarkan survei, waduh, Masya Allah, beliau bukan hanya survei, bukan hanya angka saja beliau keluarkan, tapi juga analisa. Beliau, waduh, canggih. Pokoknya Mr. Q super canggih. Oke, nampaknya Jateng maupun DKI dua-duanya sangat seru untuk kita simak dan kita ikuti terus. Dan tentunya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, selalu berpikir positif. Jangan mau termakan isu hoax, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.